bertemu ya. Baru di semester 4 ini bisa bertemu. Dan oke, oh ya terima kasih Akta sudah langsung melakukan rekaman. Ya, terima kasih. Ini pengertian banget ini Akta ini. Calon ketua kelas yang baik dan benar. Oke. Oh, sebentar, saya mau buka ini. Pengauditan 1. Ya, 4 semester perkuliahan, 3 semester sudah berjalan, ini masuk semester keempat gitu ya. Dan kita baru bisa berjumpa sekarang, dan berjumpanya pun lewat ini ya, lewat daring. Ya, termasuk saya juga karena perkembangan kondisi terakhir, jadi akhirnya terpaksa juga dirumahkan, dalam artian bekerja dari rumah selama 2 minggu ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih di kampus, cuman ada satu yang positif, itu pun juga karena posisi di luar, tapi karena ada banyak kontak erat, akhirnya 2 minggu di-off-kan kampus. Ya, tapi whatever, apapun yang terjadi, kesehatan tentu saja jadi pertimbangan yang pertama bagi pihak rektorat, dan tentu saja ini hal yang, ya kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sebenarnya kita akan kuliahnya itu hybrid, jadi ada yang di dalam tetap di kampus, terus kemudian ada yang online gitu ya, dan sepertinya ada banyak kakak kelas Anda itu sudah yang banyak berdatangan, yang sudah PKL dan sebagainya, sudah kemudian melakukan PKL dan sudah beberapa kali konsultasi di kampus. Demikian pula yang tugas akhir ya. Sedangkan Anda belum ini ya, belum tune in dengan kampus, dengan suasana kampus, dengan orang-orangnya. Karena Anda kan online sejak dari awal ya. Oke. Termasuk belum kenal sama kami, sama Budian sudah, apalagi dengan Pak Re mungkin pernah ini ya, pernah bertemu. Kalau saya kan baru kali ini, kecuali katakanlah beberapa yang menjadi mahasiswa bimbingan akademik saya ya, contohnya seperti Sonareta gitu ya. Oke, walaupun saya belum pernah lihat wajahnya Sonareta, karena di WA dan di email dan di WA itu nggak ada ikonnya, nggak ada fotonya, nggak ada DP-nya ya. Jadi akhirnya tidak tahu juga yang mana ini Sonareta ini. Ya, maaf, saya harus menghidupkan. Oke, ya sebelum memulai perkuliahan, kita akan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya pasti harus memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya, karena kita baru bertemu di semester 4 ini. Biasanya mulai semester 3 sih, manajemen keuangan. Tapi karena kemarin ada banyak yang harus saya ampu, dan kemudian berbagi dengan Pak Rino yang akan mengajar manajemen keuangan. Tapi kebetulan analisis laporan keuangan untuk besok itu kembali ke saya lagi gitu ya. Entah mengapa tidak dilanjutkan ke Pak Rino, padahal manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan itu berlanjut. Oke, saya mengajar audit, tapi sebelumnya ya kalau boleh memperkenalkan diri, nama saya Daniel Sugama Stefanus. Kebetulan saya, kalau untuk dosen akuntansi, saya ini yang pertama di Majung ya, dan termasuk yang bodoh karena sampai hari ini belum lulus.
gelarnya juga nggak nambah gitu ya. Pak Putu sudah jadi doktor, terus kemudian Pak Renald sedang mengambil doktor. Saya hanya yang tetap jadi saya juga doktor tapi mondok di kantor karena kemudian lebih banyak berada di kantor, itu pun sebagai dosen biasa. Ya kebetulan saya kaprodi yang pertama karena dosen yang pertama dan kaprodi pertama. Yang seangkatan dengan saya itu Pak Putu yang masih bertahan, sedangkan beberapa yang lain sudah ada yang ambil doktor, terus kemudian bekerja di tempat lain, terus kemudian ada yang menikah, tapi rata-rata yang sudah meninggalkan kita itu jadi dokter semua. Hanya saya yang sudah nggak nambah gelar, terus kemudian tetap aja di kampus, terus di ruangan saya di pojok ya, di depannya ruangannya Dokter Putu. Jadi ya nggak tahu, saya ini mungkin dosen yang sebenarnya ya dosen biasa-biasa saja, bukan dosen luar biasa. Bahkan mungkin saya dosen biasa di luar. Karena memang aktivitas saya lebih banyak di luar, baik secara profesi sebagai akuntan maupun sebagai auditor dan maupun pekerjaan yang lain ya, termasuk urusan kampus. Tapi kalau urusan di luar memang kebanyakan bukan urusan kampus. Nah, terus kemudian loh Pak, kenapa kok ada menyebut akuntan dan ada auditor? Nah, ini sesuatu yang nanti di perkuliahan ini Anda akan tahu bahwa sebenarnya akuntan dan auditor itu berbeda gitu ya. Auditor itu juga bisa disebut dengan akuntan publik. Ya, artinya bahwa kemudian kalau kita ngomong dokter, kalau jadi akuntan itu dokter umum. Gitu ya. Dokter umum. Nah, sedangkan Anda nanti lulus sebagai sarjana akuntansi. Nah, sarjana akuntansi atau sarjana ekonomi dulu, sekarang sepertinya sarjana akuntansi itu seperti esmed, sarjana medik kalau di kedokteran. Nah, sedangkan untuk kemudian Anda menjadi akuntan, tentu saja harus ada profesi ya, harus diambil, entah itu AK ataupun CA, Chartered Accountant. Jadi ya itu gelar yang berbeda, yang gelar profesi yang harus berbeda diambil. Dan setelah itu baru kemudian kalau ingin lebih lanjut menjadi akuntan publik, ambil CPA, Certified Public Accountant, nah itu baru bisa disebut sebagai auditor. Sedangkan mereka yang belajar atau bekerja itu disebut sebagai calon auditor. Jadi itu spesialis ya. Kalau Anda dokter itu, ya gelar dokter itu kalau sudah koas, artinya Anda ambil entah itu AK, entah itu CA, setelah itu Anda kemudian sekolah lagi gitu ya, ujian lagi, itu seperti sekolah spesialis baru jadi auditor. Nah, auditor itu macam-macam juga. Nah, itulah sekilas pandang ya tentang saya dan bagaimana kegiatan saya serta posisi saya di kampus. Ruangan saya di pojok, kalau masuk di lorong akuntansi, kalau Anda pernah masuk ke kampus itu ya, lorong akuntansi itu di pojok. Ya maklum lah, ya orang yang memang dalam kondisi tertentu memang harus dipojokkan, supaya nggak sering-sering keluar. Nah, oke. Itu yang menjadi, ya katakanlah latar belakang saya. Jadi ya sebagai dosen, dia punya profesi di luar, jadi ya makanya banyak sering di luar. Tetapi spesialis saya itu di internal audit. Dulu saya pernah jadi eksternal audit, sekarang jadi internal audit, dan sekarang juga menjadi staf ahli di sebuah kantor akuntan publik. Tapi lebih banyak bekerja di internal audit, itu pun di mengkhususkan diri di ini apa di perusahaan non-profit. Jadi di organisasi non-profit, bukan perusahaan profit, organisasi non-profit. Di yayasan, di koperasi gitu ya. Koperasi yang sebenarnya juga profit. Di yayasan gitu, bukan di perusahaan pada umumnya gitu ya, kalau sebagai internal auditnya. Nggak tahu kenapa saya lebih kerasan di sana.
Kalau di perusahaan saya sudah pernah mengalami itu nggak apa ya sering kemana-mana, nggak sering di rumah jarang di rumah, suka pergi gitu ya. Oke. Nah, oke, secara umum apa yang akan kita pelajari nanti di audit. Jadi sebenarnya yang perlu Anda pahami bahwa kemudian audit itu berbeda dengan akuntansi. Prosesnya yang berbeda, bahwa kemudian menjadi akuntan, menjadi auditor itu wajib menjadi akuntan dulu, artinya orang yang paham tentang akuntansi. Jadi tidak ada yang namanya auditor itu yang bukan orang yang tidak paham akuntansi. Sama seperti spesialis penyakit dalam, spesialis saraf gitu ya, dia harus dokter dulu, nggak mungkin tidak punya keahlian dokter. Nah, sama seperti akuntan. Nah, kalau di undang-undang itu, di undang-undang auditor itu memang kita itu sama seperti profesi dokter di undang-undang profesi ya. Jadi auditor, terus kemudian yang namanya arsitek, akuntan itu adalah profesi. Jadi tidak bisa mendapat pendidikan formal saja. Bahkan untuk disebut akuntan saja tidak bisa gitu ya. Jadi ada sekolahnya lagi. Jadi katakanlah Anda lulus AK gitu, SAK gitu ya, harus ambil AK yang ada di Departemen Keuangan, atau Anda terus kemudian di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu ambil CA, Chartered Accountant. Nah, kebetulan dua profesi ini yang sudah saya dapatkan. Dan kemudian untuk lebih lanjut, entah itu jadi Certified Public Accountant, CPA, terus kemudian QA ya, Qualified Internal Audit, atau menjadi Chartered Internal Audit, atau CFA gitu ya, CFI, Certified Fraud Examiner dan sebagainya. Itu adalah gelar-gelar yang harus diperoleh saat kemudian kita spesialis gitu ya. Nah, prosesnya berbedanya bagaimana? Kalau akuntansi itu disebut dengan proses posting. Masih ingat gimana proses akuntansi? Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita? Di sini ada Gracia, Xiao, ada Tania, gitu ya, ada Caroline, Melania, Gabriela, Shirley, and so on gitu ya. Ada Stephen, Welly, Maggie, Raihan, Tio, Nita, Akta gitu ya. Oke, sambil berpikir kira-kira kemudian siapa di kelas ini yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas. Oke, kalau saya boleh tahu semester kemarin itu ketua kelasnya siapa? Akta, Pak. Hah? Akta? Kok sepertinya apa ya, ketua kelas itu sesuatu yang turun-temurun gitu ya, Akta menjadi ketua kelas. Nah, ini kan harus saya tanyakan dengan yang lain, apakah setuju kemudian ketua kelasnya itu tetap Akta gitu. Akta Aruna Andarvici. Oke, terlihat sebenarnya dari tanggapnya Akta saat kemudian membuka itu langsung langsung melakukan perekaman gitu ya. Oke. Oke, setuju Akta? Aktanya sendiri bagaimana? Apakah setuju ditunjuk oleh kawan-kawannya? Bukan ditunjuk ya, oleh kawan-kawannya, itu masih Raihan tadi yang nunjuk ini ya, sebagai ketua kelas. Apakah Akta bersedia? Triple A, Akta Aruna Andarvici. Ya, kalau tidak ada yang lain, tidak apa-apa ya, Pak. Oke, saya senang ada orang yang dengan sukarela itu ya. Nah,
sambil mengingat-ingat apa itu akuntansi, dan nanti kemudian saya jelaskan apa itu audit di awal ini. Itu ya, saya akan menjelaskan tugas ketua kelas. Tentu saja yang pertama, ketua kelas itu tugasnya melakukan perekaman di saat kemudian mengawali kuliah. Kalau tidak, kalau katakanlah terlambat atau berhalangan hadir, nanti bisa saya serahkan ke kawan yang lain. Tapi tugas utamanya satu itu. Yang kedua, kemudian tugas yang kedua, dan langsung dimulai, ini Akta sudah memulainya dengan baik, dan kemudian nanti saat akan melakukan perkuliahan, itu bentar, ini storing, karena di luar ini banyak yang sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Kebetulan semua di rumah ini ya, anak saya sekolah dari rumah, istri saya juga bekerja dari rumah. Oke, nah tugas yang kedua adalah membentuk kelompok. Nah, kelompoknya seperti apa, kriterianya nanti akan saya jelaskan. Nah, tugasnya terus kemudian membentuk kelompoknya dan membagi, katakanlah siapa yang mau maju apa, gitu ya, majunya kapan dan sebagainya. Tapi setelah itu ya kelompok itu yang harus proaktif. Jadi kelompok itu yang kemudian mengirimkan materi ininya apa, presentasinya, dan kemudian melakukan presentasinya dan sebagainya. Dan kemudian di akhir perkuliahan, tugas dari ketua kelas itu nanti mengumpulkan, mengkompilasi semua tugas dari kawan-kawannya dalam satu folder gitu ya. Nanti masing-masing kelompok katakanlah terdiri dari siapa gitu ya. Katakanlah dari Rosan, Cynthia, dan Caroline. Maka itu akan menjadi folder. Nah, satu folder isinya adalah makalah dari saat maju presentasi dan PPT-nya, dan kemudian tugas-tugas pribadi di masing-masing UAS-nya. Nah, kemudian dikirimkan ke saya. Oke, kira-kira begitu tugas utamanya sih sebenarnya dari ketua kelas. Nah, oke, untuk selanjutnya, ini kok berubah nih format, tiba-tiba berubah format dari tim saya gitu ya. Kebetulan saya hanya bisa menggunakan handphone karena laptop saya sudah tidak lagi mampu menggunakan Teams ya, maklum. OS-nya sudah yang lama gitu, sehingga Teams tidak bisa. Biasanya kalau Teams saya menggunakan komputer kampus ya, di komputer saya yang ada di kampus. Jadi kebetulan posisinya di kampus sehingga tidak bisa saya pergunakan. Karena selama 2 minggu ini off dari kampus ya, karena ya seperti yang saya ceritakan di awal, karena ada kenaikan COVID, karena sebenarnya bukan kampus, tapi karena kami melakukan, orang-orang yang ada di kampus itu melakukan kontak erat dengan mereka yang terpapar COVID-19 Omikron, khususnya varian Omikron di luaran, jadi bukan yang di kampusnya. Jadi untuk mencegah 2 minggu di off-kan. Oke, itu tugas utama dari ketua kelas ya. Nah, untuk yang lain-lain sih tidak ada tugas ketua kelas yang paling umum itu. Selain itu, kalau memang ada beberapa hal yang harus didiskusikan, itu langsung bisa berhubungan dengan saya, ketua kelas, maupun sebenarnya semua anggota kelas ini. Jadi bisa siapapun langsung berkomunikasi dengan saya, dan tidak perlu menggunakan berpikiran macam-macam ya. Kalau ke saya ini ya seperti Zonareta dan beberapa kawan yang lain sudah hafal ya. Kalau ke saya bisa komunikasi lewat apapun. Jadi ya walaupun terlambat 1-2 hari, Anda bisa menggunakan WA ataupun email, atau Anda mau telepon langsung ke saya, memang ada keperluan yang sangat mendesak, dipersilahkan. Jadi saya tidak menutup komunikasi, jadi komunikasi bisa dilakukan lewat apapun. Ya walaupun
ada beberapa dosen yang kemudian harus pakai ini, saya nggak mau kalau jam ini, nggak, saya kapanpun. Tapi memang secara prinsip, tentu saja secara etika, ya di atas jam 9, berarti kami siap-siap tidur dan sebagainya. Jadi ya pasti akan saya jawabnya besok paginya. Kalau Anda kirim boleh silahkan aja. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu atau kalau sehari-hari silakan. Komunikasi dengan saya terbuka lewat semua media. Tidak harus formal dan sebagainya. Tidak apa-apa kalau lewat WA, telepon dan sebagainya. Tapi kalau bahasanya tolong jangan pakai bahasa-bahasa anak milenial ya, apalagi pakai bahasa Korea. Saya nggak paham. Maklum, saya kan bukan angkatan milenial ya, saya angkatan kolonial sih bukan juga ya, saya angkatan Orde Baru gitu ya. Oke. Ada yang bisa menjawab, ada bisa membantu jawab. Akuntansi itu apa? Prosesnya seperti apa? Halo? Pak, saya izin. Iya, silakan. Ya, jadi akuntansi itu adalah pencatatan tentang suatu biaya atau apa ya, pencatatan lah. Prosesnya itu jadi kayak apa, sebuah transaksi itu kita buat jurnal terlebih dahulu, terus setelah dibuat jurnal, mulai dari jurnal, terus itu dibuat laporan keuangan. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Mediana. Panggilannya siapa? Nggak mungkin panggilannya Mas kan? Medi, Pak. Medi, oke. Kalau saya panggil Mas kan nggak enak. Mas Medi itu kan kayaknya cowok. Padahal belakangnya Mas Mediana Nur Indahsari. Oke, sinar yang indah gitu. Nama yang bagus ya. Oke, Medi. Ya, terima kasih. Ya, prosesnya memang akuntansi itu adalah sebuah penyajian informasi ya sebenarnya secara umum. Bagaimana kita menyajikan sudah secara garis besar sudah betul apa yang dijelaskan oleh Mediana tadi. Bagaimana informasi keuangan dari sebuah entitas itu bisa perusahaan yang profit maupun yang organisasi non-profit, itu menyajikan informasi melalui proses pencatatan transaksi. Jadi tidak hanya dicatat ya, transaksi itu ada 4. Ada dicatat, terus kemudian diklasifikasikan ya ke dalam buku besar, kemudian diiktisar atau dirangkum ya, dirangkum ke dalam dari buku besar kan dimasukkan di daftar saldo atau neraca saldo. Jadi dirangkum di situ dan kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan ya. Kalau Anda tahu siklus akuntansi, masih ingat siklus akuntansi seperti itu. Betul sekali, Medi ya. Dari transaksi, kemudian dari jurnal, terus dicatat dalam jurnal, diklasifikasi ke dalam buku besar, terus kemudian dirangkum atau diiktisar ke dalam yang namanya neraca saldo atau daftar saldo, dan kemudian dilaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan macam-macam ya, ada 6 gitu ya. Secara umum 5, tapi sekarang SAK yang baru itu menyatakan ada 6. Tapi yang jelas laporannya cuma 5, yang 6 ini kalau ada satu syarat tidak terpenuhi. Nah, itu pasti Anda sudah mendapatkan di akuntansi pengantar dan di akuntansi menengah sekarang ini. Nah, bedanya itu namanya prosesnya adalah proses posting. Melakukan proses posting. Dipostkan satu persatu ya. Dari prosesnya, dari transaksi 1, kemudian jadi laporan itu kan dikumpulkan, dikompilasi, kemudian sampai dirangkum menjadi laporan keuangan. Nah, yang menjadi perbedaan mendasar dari audit, walaupun nanti tentu saja di minggu depan itu secara lebih detail, itu akan dijelaskan atau saya jelaskan dan akan dijelaskan oleh kawan Anda, itu bahwa kemudian proses ini dibalik kalau di audit. Audit itu dari laporan keuangan yang ada, dilakukan yang namanya proses tracing, proses
tracing itu penelusuran balik gitu ya. Dari buku besar ini kemudian dibedah. Dari laporan keuangan itu dibedah. Isinya laporan keuangan ini apa aja? Oh, ternyata ke sini loh. Oh, penyesuaiannya seperti ini. Terus kemudian yang dipakai apa, metode akuntansinya apa, dibedah. Terus kemudian dilihat sampai ke iktisarnya bener nggak? Jangan-jangan salah kamar nih masukkan gitu ya. Iktisarnya itu teori-teori standar-standar akuntansi apa yang dipakai, dan kemudian geser lagi sampai kemudian dibedah klasifikasinya, jangan sampai salah kamar gitu ya. Jangan sampai pendapatan masuk ke biaya atau biaya masuk ke beban ya, karena Anda harus tahu gitu ya, biaya dan beban itu sesuatu yang berbeda, dan pasti Anda sudah dapatkan di akuntansi biaya, akuntansi manajemen kemarin ya, biaya dan beban itu sesuatu yang berbeda, apalagi di audit itu dibedakan sekali. Terus kemudian jangan sampai masuk ke akun yang salah, karena kemudian itu harus dilakukan reklasifikasi kalau nanti dalam proses audit, diklasifikasi ulang, karena jangan-jangan salah nih masukkan. Sama seperti kalau kita main bulu tangkis itu kan servis salah tempat kan, salah kamar gitu ya. Atau main pingpong gitu, main tenis gitu kan nggak boleh, harusnya silang gitu kan, tidak kemudian boleh lurus. Nah itu proses itu yang nanti harus dilakukan sampai kemudian bukti transaksinya itu dilihat semuanya ada atau tidak. Jadi prosesnya di tracing, melihat kelayakan dan kewajaran dari proses akuntansinya itu. Sah enggak? Sah itu berarti kan memang ada buktinya, valid gitu ya, bahwa kemudian memang ada bukti transaksinya. Jangan kemudian di belakang ada hasil laporan keuangan pendapatan tapi tidak ada buktinya, berarti kan nggak sah. Terus kemudian wajar nggak? Wajar itu terkait dengan penggunaan metode-metode akuntansinya. Jangan sampai kemudian katakanlah, kenapa kemudian sebuah perusahaan itu menggunakan harusnya straight line yang umum, tapi kenapa di perusahaan ini menggunakan double declining? Walaupun boleh double declining dipakai gitu ya, double declining balance untuk penyusutan. Tetapi kan tidak serta-merta, pasti ada alasannya, dan itu harus muncul di catatan atas laporan keuangan. Nah, kayak begitu. Itu sesuatu yang dianggap wajar nggak? Jangan sampai nggak wajar nih. Kemudian yang dicari di dalam proses audit itu adalah jangan sampai melakukan salah saji material. Nah, salah saji material itu apa? Yang kemudian bisa saja berdampak pervasif. Apalagi itu Pak, itu salah saji material itu jangan sampai kemudian bisa saja orang itu salah tulis, memasukkan, mengetik itu nolnya kebalik, katakanlah, apalagi angkanya yang agak rumit gitu ya. 17.557.150 rupiah. Ternyata tidak 17 juta gitu, tidak 17.557.000, tapi kebalik menjadi 17.755.000. Nah, itu kan kemudian apakah ini kemudian salah sajinya itu material enggak? Material itu jumlahnya besar. Kalau itu pendapatan, kalau itu kas berapapun, walaupun itu Rp1, itu dianggap material. Nah, itu ditemukan, harus dicari, dicek bahwa terus kemudian kalau ternyata salah sajinya itu material, ya berarti kemudian laporan keuangan ini ada yang salah gitu ya. Berdampak pervasif. Kalau pendapatan tentu saja kemudian mengakibatkan pendapatan itu terlalu tinggi atau pendapatan itu terlalu rendah, itu kan berdampak besar terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan itu bisa saja karena salah saji tadi laporannya terlalu tinggi, dan itu berpengaruh terhadap hal-hal yang lain, pendapatannya besar, labanya jadi besar, pajaknya jadi besar, itu berdampak pervasif, berdampak meluas. Nah, itu juga kemudian menjadi catatan. Nah, apalagi kalau kemudian tidak hanya material, tidak hanya pervasif, bahwa ternyata salah sajinya itu berulang. Dan berulang ini ternyata memang disengaja. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya bahwa kemudian perusahaan ini memang kemudian melakukan yang namanya fraud, curang.
Nah, itu akan berpengaruh terhadap hasil akhir auditnya yang namanya opini. Ya, nanti seperti apa lebih jelasnya, lebih detailnya nanti bisa dipelajari. Paling tidak dari hari ini Anda tahu gambaran besarnya bahwa proses akuntansi itu diklarifikasi, dilihat buktinya, dicari keabsahannya itu dengan proses yang namanya tracing, proses audit. Jadi audit itu melihat bagaimana kewajaran dan kelayakan laporan keuangan. Dari metodenya, dari kemudian bukti keberadaan bukti transaksinya, dari kemungkinan salah saji yang dilakukan baik yang sengaja maupun tidak, human error atau yang disebut error, ataukah dia memang sengaja atau yang biasa disebut fraud. Nah, itu yang kemudian harus dicari di dalam proses audit. Ya kalau tapi kemudian proses audit itu tidak mencari-cari ya, memang kalau kemudian ada kesalahan ya harus dibuktikan. Tapi kalau tidak ada salah tidak dicari-cari. Makanya di audit itu nanti ada yang namanya skeptisme profesional. Apa skeptisme itu? Skeptisme itu enaknya omong, ini kalau di kawan-kawan muslim, di saudara-saudara muslim itu jelas sekali. Skeptisme itu adalah suudon. Padahal kan harusnya kusnudon gitu ya, beranggapan baik. Nah, jadi kalau auditor, bagi saya seorang auditor, kalau sudah melihat laporan keuangan, itu wajib suudon. Wah kan enak kan? Pak, suudon itu kan boleh, makanya suudon yang profesional. Kalau kita kemudian melihat laporan keuangan, itu bahwa kemudian laporan keuangan secara profesional sangat mungkin salah saji. Tapi kita tidak boleh menuduh, ini pasti salah, gitu. Enggak. Karena apa? Ada manusia di situ, ada sistem, kan belum tentu semuanya benar. Belum tentu semuanya baik. Nah, itu harus dibuktikan. Makanya skeptismenya skeptisme profesional. Jadi kalau mereka yang teliti gitu ya, mereka yang suka kemudian agak curigaan sama temennya itu jadi auditor cocok itu. Kalau mereka yang melaporkan orang-orang yang tulus, polos gitu, katakanlah yang model kayak Budian, Pak Rino itu pantas itu jadi akuntan. Karena apa? Mereka membuat laporan keuangan gitu ya. Nah, kalau yang dablek-dablek seperti saya gitu atau nanti seperti siapa yang ada di sini, terus kemudian orangnya itu sukanya thinking out of the box gitu ya. Terus kemudian apalagi ditambah suka curiga gitu ya. Nah, itu pasti kemudian nggak mungkin laporan keuangan ini benar 100%, pasti ada salahnya. Coba saya buktikan. Nah, skeptisme profesional itu. Jadi bukan seudon yang kemudian sekedar seudon yang curiga dan kemudian jatuhnya fitnah, tidak. Tapi bahwa kemudian itu dibuktikan bahwa kemudian kecurigaan itu kita buktikan secara profesional. Tapi kita tidak mencari-cari kesalahan. Ya, itu audit, itu auditor, skeptisme profesional. Satu itu, yang kemudian sikap yang lain lagi itu harus independen. Artinya dia tidak boleh terpengaruh. Kalau kemudian auditor itu diminta oleh perusahaannya, Pak tolong deh, saya dikasih, atau opinion shopping istilahnya, saya dikasih opini yang baik, wajar tanpa pengecualian ya, kalau Anda pernah dengar itu ya, wajar dengan pengecualian gitu ya, unqualified opinion. Terus kemudian dihadapkan ya Pak, ini kan Pak Dan ini kan alatnya sudah jadul semua ya, handphone jadul, laptop jadul, sudahlah Pak, kalau nanti laporan auditnya keluar jangan khawatir Pak, selain fee-nya nanti saya belikan ini Pak, saya berikan Apple terbaru kan, saya kebetulan pengguna Apple gitu ya. Ya jadi akhirnya ya wah diberikan MacBook Pro yang terbaru Pak. Ya kan kepikiran saya ya, waduh apalagi yang kemudian besarnya itu yang 15 in gitu. Kan jadi yang kemudian mikir ya, waduh 40 juta gitu ya. Terus kemudian handphonenya Pak, saya kasih handphone yang terbaru. iPhone 14, belum keluar ya. iPhone 13 gitu ya. Pro gitu ya. Waduh, Max Pro gitu ya. Wah,
Ini kan 30 juta gitu ya, belum fee-nya gitu ya. Terus kemudian fee-nya itu ya, karena kalau hobi, saya kebetulan suka off-road, suka trail maupun jeep, tapi semuanya sekarang sudah dijual. Baru dijual semua, kan ada kebutuhan yang mendesak gitu ya. Terus kemudian juga jangan khawatir Pak, siap Pak, Bapak tinggal milih, mau milih apa? Nggak usah CRF Pak, nggak usah KLX Pak, pilih KTM atau Husqvarna. Wah kan kayak begitu kan, ya jadi kepikiran kalau kemudian mau tanda tangan audit. Ya tapi kalau kita kan independen kan nggak bisa seperti itu. Tidak kemudian juga karena diri kita menganggap kemudian, ini orang ini sudah curang, sudah niatnya jelek, saya buat laporannya jelek, auditnya, LAI-nya, ya, laporan internal auditnya jelek. Laporan auditor independennya jelek. Ya nggak boleh kayak begitu. Kita harus profesional, independen dalam artian, ya kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Kalau itu merah ya katakan merah. Kalau kemudian putih katakan putih. Jangan kemudian harusnya merah kita katakan pink, atau putih kita katakan pink. Ya nggak boleh. Benar di atas benar, salah di atas salah. Ya, putih adalah putih, hitam adalah hitam. Itu independen. Tidak kemudian dipengaruhi oleh berapa yang akan kita dapatkan atau janji-janji yang ya kalau itu namanya kita sudah kena bribery ya, kena suap. Suap itu terkait dengan uang berapa, kalau barang itu yang kita kasih itu namanya gratifikasi. Nanti itu ada pelajaran yang kita akan pelajari ya, akuntansi forensik dan audit investigatif. Itu di semester 7 terkait bagaimana kita mendeteksi fraud. Jadi kalau urusan audit itu pasti kemudian dengan saya. Kebetulan kemarin saya masih ada yang membantu Pak Sandy gitu ya. Sekarang sudah Pak Sandy-nya sudah resign dan kemudian lebih apa ya, mengedepankan kerja sebagai sebagai auditor independen atau sebagai akuntan publiknya resign dari Majung. Tapi ruangannya masih ada dan kemudian kalau ternyata Anda kemudian nanti tertarik bekerja di bidang audit, bisa salah satunya magang di tempatnya Pak Sandy. Jadi tempatnya Pak Sandy itu semua stafnya itu alumni Majung. Dan kebetulan saya juga ada di sana sebagai staf ahli beliau. Ya, itu secara umumnya kayak begitu, beda audit. Atau pekerjaan-pekerjaannya audit seperti itu. Jadi tetap skeptisme profesional, sudon yang profesional, terus kemudian kita harus independen. Ada banyak hal yang lain yang kemudian nanti bisa kita pelajari sebagai auditor atau calon-calon auditor. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, auditor itu juga nanti kerjanya banyak ya, bisa eksternal, artinya menjadi auditor independen, berarti artinya membuka kantor akuntan publik, atau kemudian Anda menjadi auditor internal yang ada di dalam perusahaan, dan sebagainya. Dan ada kemudian ada forensik audit, dan ada banyak beberapa yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita akan masuk RPS. Oke, RPS, kemudian kebetulan RPS yang saya kirim masih RPS yang lama, bukan RPS yang untuk, tapi isinya sama. Yang membedakan itu hanya format susunannya, yang kemudian dengan RPS yang kurikulum Merdeka Belajar. Itu nanti akan saya susulkan kalau kemudian saya sudah masuk kampus. Nah, di dalam RPS ini, pertemuan hari ini adalah rencana perkuliahan dan kemudian ya terkait kemudian dengan apa penjelasan secara umum mengenai apa itu audit dan apa itu bedanya dengan akuntansi itu seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, kerjanya seperti apa gitu ya. Ya nanti dengan perkembangan waktu mungkin ada yang waduh Pak jadi akuntan aja sudah susah gitu ya. Apalagi kemudian jadi auditor gitu ya, nanti ya nggak apa-apa, nanti kemudian seperti ya audit itu seperti apa nanti bisa lebih detail lagi setelah Anda pelajari audit. Nah,
Ini pertemuan pertama, supaya Anda tahu gambaran umumnya seperti apa sih audit itu. Nah, setelah ini kemudian kita akan masuk ke RPS yang akan menjelaskan bukan hanya pertemuan hari ini, tapi juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada minggu depan, itu kita akan berbicara tentang konsep auditing. Apa yang saya jelaskan ini nanti sebagian besar akan diulangi dan dijelaskan lebih detail lagi di minggu depan dalam konsep auditing ya, pada pertemuan kedua. Ada definisi audit, ada ruang lingkup audit, perkembangan profesi akuntan publik, terus apa itu laporan audit. Nah, itu akan dijelaskan di minggu depan. Itu silahkan nanti minggu depan kita akan belajar lebih detail lagi ya. Kalau ingin tahu, kalau ingin tanya, silahkan di minggu depan. Nah, kemudian pada pertemuan ketiga, minggu ketiga, itu kita akan berbicara tentang audit itu ternyata sudah berganti basisnya. Kalau zaman saya dulu, saat saya pertama kali belajar akuntansi dan belajar audit, kebetulan magang saya juga di kantor akuntan publik, itu audit berbasis siklus. Jadi masing-masing siklus akuntansi itu dipelajari. Tapi sekarang itu sudah berganti menjadi audit berbasis risiko. Makanya saya kemarin ada Pak Sandy yang masuk, itu senang karena Pak Sandy belajarnya memang sudah audit berbasis risiko. Nah, kemudian beliau yang mengajar, saya tetap yang mengajar di audit internal dan sebagainya. Tapi kemudian karena beliau resign, akhirnya semua audit kembali ke saya. Dan kebetulan audit berbasis resiko itu harus kita pelajari semuanya, karena standar SPAP-nya, standar profesional akuntan publiknya itu sudah berganti menjadi ISA, International Standard on Auditing. Itu enaknya omong dulu itu akuntansi itu berdasar GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, terus kemudian SPAP atau standar profesional akuntan publiknya itu GAAS, Generally Accepted Accounting Standards, dan kemudian sekarang semuanya menjadi IFRS dan kemudian menjadi ISA. Nah, itu yang di Indonesia itu kita baru mengikutinya sejak tahun 2011 dan itu berkembang sekarang sampai sekarang. Nah, ini kita kemudian belajar nanti di pertemuan atau minggu ketiga kita akan belajar apa itu resiko audit. Apa itu melaksanakan audit? Padahal resiko audit sebenarnya cuma gampang. Resiko audit itu cuma 3. Ya, risiko inherent yang ada di dalam perusahaan, resiko pengendalian terkait dengan sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan, dan kemudian risiko deteksi, kemampuan auditor mendeteksi adanya salah saji dan kecurangan. Nah, kemudian apa? Kemudian manfaat audit berbasis resiko atau RBA ya, risk based audit. Kemudian dasarnya itu ISA, ya, IFAC, IFAC, etika profesi dan sebagainya. Nah, nanti setelah ini lebih detailnya Anda bisa pelajari itu di RPS yang Anda bisa unduh di bagian dari Teams ini. Jadi Teams ini sudah saya masukkan di general itu, di yang atas ya, general itu, terus kemudian kalau Anda buka file, itu sudah saya kirimkan semuanya untuk Anda download, Anda unduh, baik itu RPS, terus kemudian panduan penulisan, ya, penulisan makalah, artikel, laporan, dan sebagainya yang dimiliki oleh ini FEB, dan termasuk materi-materi kuliahnya. Jadi jangan khawatir, materi kuliah yang ada di sini sudah saya uploadkan semua. Jadi buku-bukunya apa, dari siapa ya, entah itu dari Pak Tuana Kota yang Indonesia gitu ya, Pak Tuana Kota, atau kemudian Anda mau yang internasional gitu ya, Arens and Lobeke dan beberapa yang lain itu Anda bisa download di sana. Ya, yang bahasa Indonesia cuma Tuana Kota ya, yang lainnya in English. Ya, karena kita kan standar internasional sekarang ya. Nah, terus kemudian pada pertemuan keempat kita
akan belajar tentang apa itu pengendalian internal. Di dalam perusahaan kita tahu bahwa sebuah sistem itu diciptakan termasuk juga sistem pengendalian internalnya. Jangan sampai kemudian itu perusahaan itu bisa dikadalin oleh stafnya sendiri atau anak buahnya sendiri sehingga mereka punya sistem. Harus punya sistem pengendalian internal, termasuk di dalamnya itu apa tugas dan fungsi dari audit internal. Ya, tujuan dari pengendalian internal, komponen-komponennya seperti apa. Nah, salah satu komponennya itu termasuk auditor internal. Pada pertemuan kelima, itu kita akan bercerita tentang asersi dalam laporan keuangan. Apa sih asersi? Terus kemudian jenis-jenis asersi. Asersi itu adalah pernyataan dari manajemen tentang laporan keuangan. Ya, bahwa kemudian bebas dari salah saji, bahwa ini dan sebagainya, bahwa laporan sudah dinyatakan dengan benar dan sebagainya adalah asersi-asersi yang harus ada di dalam laporan keuangan dan itu harus dinyatakan dalam laporan keuangan. Termasuk kemudian apa? Urusannya dengan tingkat resiko, penilaian tingkat resiko. Kalau kita sudah ngomong salah saji, ya berarti memang kita harus menjamin laporan keuangan kita memang betul-betul bebas dari salah saji, tidak kemudian ternyata isinya banyak fraud-nya. Terus kemudian kalau ternyata human error is okay gitu ya, bahwa kemudian kita bebas fraud, ternyata kita bukan melakukan creative accounting, tapi kita melakukan manipulasi ya, markup gitu ya, naikin harga dan sebagainya, itu berarti kan manipulasi. Beda dengan creative accounting. Creative accounting itu melakukan earnings management, mau income minimization, mau income maximization, itu kan tergantung dari pilihan standar yang kita pakai. Nanti seperti apa sambil jalan saya akan jelaskan satu persatu gitu ya, supaya lebih detail. Apa itu income maximization, apa itu income minimization, apa itu income smoothing, konsekuensinya terhadap ini stakeholder yang pengguna laporan kita seperti apa. Nah, itu semuanya akan nampak di situ semuanya. Pada pertemuan ke-6 itu adalah materialitas dan risiko. Dan kemudian apa itu materialitas ya, sudah yang saya jelaskan di awal tadi. Materialitas itu adalah tingkat kesalahannya. Kalau kemudian masih bisa ditolerir, kesalahannya tidak material, tidak berdampak pervasif, tidak berdampak besar terhadap laporan keuangan, ya bisa saja itu dianggap tidak material salah sajinya. Tapi kalau kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ternyata berdampak besar, apalagi berdampak pervasif, ya itu berarti harus dimasukkan sebagai salah saji yang material. Apa itu materialitas? Itu di pertemuan ke-6 itu termasuk resiko audit dengan lebih detail lagi ya, resiko inherent, resiko pengendalian dan resiko deteksi, itu nanti akan kita pelajari dengan lebih detail lagi di pertemuan ke-6. Sedangkan di pertemuan ke-7 itu adalah prosedur penilaian resiko, bagaimana kemudian menilai. Dimulai dari apa? Kelengkapan bukti audit, bagaimana prosedur-prosedur membuat penilaian resiko. Resiko ini dianggap tinggi ya, high risk, terus kemudian medium risk, atau low risk, atau yang paling bawah itu no risk. Nah, itu seperti apa? Tentu saja ada kriteria-kriteria bagaimana menilainya. Terus apa yang kita butuhkan? Observasi, inspeksi, dan sebagainya, itu kita juga harus lakukan sebagai auditor. Dan sumber-sumber lain yang kemungkinan bisa mengandung resiko, termasuk apa? Pendapat dari pesaing, pendapat rekanan, dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Ada namanya proses konfirmasi ya, nanti dalam proses audit kita melakukan konfirmasi. Terus kemudian ke-8 itu menjelaskan mengenai estimasi akuntansi pihak-pihak terkait dan peristiwa kemudian. Jadi estimasi akuntansi yang saya ceritakan tadi, creative accounting itu nggak ada masalah, tapi harus ada dijelaskan. Katakanlah kenapa kita income minimization? Supaya pengakuan pendapatannya kita ambil yang paling kecil, sedangkan kemudian yang menjadi beban, biaya dan beban kita aku yang besar. Contohnya apa? Pakai double declining. Terus kemudian HPP kita pakai untuk
HPP kita pakai persediaan itu menggunakan ini namanya last in first out, kan nilainya jadi mahal. Nah itu kan akhirnya karena biaya-biaya dan bebannya itu jadi mahal, pendapatan kita akui yang rendah, maka jadinya income-nya kita rendah kan, income minimization. Boleh, karena apa? Tidak melanggar, asal sesuai dengan standar dan tidak melanggar undang-undang. Tapi kemudian harus dijelaskan oleh perusahaan, itu harus berani menjelaskan, saya memilih ini karena ini. Tentu saja ada konsekuensinya. Orang menganggap, investor khususnya menganggap, perusahaan ini tidak menguntungkan. Kenapa? Dia anggap pendapatannya rendah. Tentu saja dividen yang dibagi jadi rendah. Wah, itu kemana-mana. Jadi nanti harga sahamnya bisa rendah. Padahal yang dia hindari dengan kemudian maximization itu, dia perusahaan yang sudah mapan. Karena apa? Dia melakukan proses penghindaran pajak. Ya, ingat penghindaran pajak, bukan penggelapan pajak. Income minimization. Kebalikannya adalah income maximization. Boleh, sah. Asal masih sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku. Tidak kemudian cara sepihak terus tanpa penjelasan. Ya nggak bisa. Kalau itu namanya sudah penggelapan pajak, bukan penghindaran. Bagaimana kemudian pihak-pihak terkait transfer pricing dan sebagainya, itu juga harus diketahui dengan jelas, harus bisa dijelaskan. Terus kemudian pertemuan ke-9 atau minggu ke-9, kita akan bicara tentang kesinambungan usaha, going concern. Salah satu prinsip yang ada di dalam akuntansi, ada 10 prinsip. Salah satunya prinsipnya itu adalah going concern, bahwa perusahaan itu didirikan memang untuk tidak 1-2 tahun, tapi untuk selamanya, dan kemudian dia akan berkembang, value-nya akan berkembang. Nah, bagaimana dengan kesinambungan usahanya? Apakah kemudian kita ragu? Oh, contohnya apa? Sebuah perusahaan ini NPL-nya tinggi. Ya, bank itu NPL-nya tinggi, non-performing loan-nya tinggi. Atau kemudian apa? Secara garis besar itu NPL itu kredit macetnya tinggi. Ya, kalau sudah seperti itu, ya bahwa kita kesinambungannya juga akan kita ragukan. Entah itu hutangnya. Berarti apa? Dia akan terjebak pada yang namanya kesulitan untuk cash flow-nya. Atau perusahaan ini punya hutang banyak, terlalu banyak keluar. Nah, artinya hutang terlalu banyak, kita terancam dengan yang namanya financial distress. Tentu saja dua-duanya NPL tinggi yang berdampak pada perputaran keuangannya rendah, atau utang kita terlalu banyak sehingga kita harus berusaha mendapatkan pendapatan yang besar. Nah, itu kan kemudian berdampak besar karena apa? Itu artinya dua-duanya itu terancam keberlangsungan usahanya perusahaan ini. Dua-duanya terancam bangkrut. Satunya kesulitan untuk mendapatkan perputaran, yang satunya kesulitan untuk membayar utang-utangnya. Ya, kalau di dalam manajemen keuangan Anda sudah belajar tentang apa itu solvabilitas. Ya, ancaman terhadap biaya-biaya yang bersifat jangka panjang di atas 1 tahun. Nah, kalau sudah seperti itu, ya berarti kan solvabilitasnya rendah, nah perusahaan pasti juga akan terancam bangkrut. Itu nanti di pertemuan ke-9, kita akan bercerita tentang itu, kita akan belajar tentang itu. Nah, kemudian ke-10 itu bagaimana menerima dan melanjutkan penugasan, bagaimana strategi auditnya, dan bagaimana dengan diskusi pada tim audit. Nah, ini bagaimana kemudian kita auditor itu kemudian membentuk tim, berkomunikasi, ya setelah pekerjaan itu diterima, terus kemudian membentuk tim dan sebagainya untuk kemudian kita lanjutkan dalam proses auditnya. Oke, pada pertemuan ke-11, bagaimana menentukan dan menggunakan materialitas. Nah, kita harus bisa menghitung
bagaimana materialitas itu dilakukan, ditentukan, kemudian digunakan, kapan material itu mulai direncanakan, dinilai, kapan kemudian prosedurnya dilakukan, prosedurnya seperti apa, bagaimana melaporkan materialitas, itu ada di pertemuan ke-11. Karena kata kuncinya tadi, kita akan menghindari salah saksi, ya, yang bersifat material lagi. Dan kemudian yang ke-12 kita mengidentifikasi risiko, baik itu risiko bawaan atau inherent yang melekat di dalam perusahaan. Biasanya itu kalau di SIA, Sistem Informasi Akuntansi, itu Anda belajar yang namanya bisnis proses. Nah, ini bisnis prosesnya melekat. Satu dengan perusahaan yang lain, sama-sama perusahaan yang katakanlah itu milik satu orang, itu bisa saja bisnis prosesnya berbeda karena budaya ada yang di dalam organisasi itu bisa saja berbeda. Terus kemudian bagaimana dengan resiko pengendalian, ya? Ini kok saya resiko bawaan. Resiko pengendalian. Nah, ini kan terus kemudian terkait dengan sistem internal pengendalian. Resiko terkait dengan sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan itu. Apakah dia kemudian budayanya sudah tight, ketat, atau kemudian ternyata dia itu longgar, loose, gitu ya. Nah, itu kan terus kemudian tentu saja berhubungan dengan resiko. Karena apa? Kalau ketat, resikonya tentu rendah, gitu ya. Tapi kalau loose, ya banyak ini ya, banyak kelonggaran. Oh ya, nggak apa-apa, boleh dan sebagainya. Nah, itu resikonya jadi tinggi di dalam perusahaan. Bagaimana kecurangan, bagaimana skeptisme terhadap kecurangan itu harus dibangun. Nah, itu nanti semua ada di pertemuan ke-12. Nah, ini kita sudah nanti awal-awal berbicara tentang fraud, kecurangan. Terus kemudian bagaimana memahami pengendalian internal dan mengevaluasi pengendalian internal. Kenapa? Nah, ini adalah harus dilakukan perusahaan bahwa kalau kemudian ternyata itu tight, seketat apa? Karena kalau perusahaan itu dikendalikan terlalu ketat, itu ada kecenderungan untuk kemudian mereka tidak bisa bebas bergerak. Tapi kalau terlalu longgar, bebas bergerak, tapi mereka mungkin banyak terjadi kecurangan. Nah, itu harus difahami dan kemudian dievaluasi, dan itu diberikan masukan kepada klien kita, pada auditi kita ya. Auditor itu adalah yang meriksa, sedangkan yang terperiksa atau klien yang kita audit itu namanya auditi. Ingat ya, beda auditor dan auditi. Sama seperti lessor dan lessee, investor dan investee gitu ya. Pada orang yang melakukan dan pada orang yang terperiksa. Nah, ini harus difahami, dievaluasi dan dilaporkan kepada si klien kita, pada auditi kita. Pada pertemuan ke-14, bagaimana kemudian mengomunikasikan. Nah, yang pertemuan ke-14 itu bagaimana kita komunikasikan, kita informasikan tentang pengendalian internal itu kepada manajemen. Atau kepada perusahaan yang kita audit. Nah, pada pertemuan ke-15, ya sampai pertemuan ke-15, berarti ini, ada bagaimana menyelesaikan tahap-tahap penilaian resiko audit. Ya, nanti kita akan belajar bahwa audit itu harus di-assess. Resiko RBA itu, risk based audit itu intinya di-assessment, terus kemudian direspon, dimitigasi, dikasih strategi bagaimana mengatasinya, dan kemudian dilaporkan reporting. Tahapannya 3 itu sih secara garis besar. Oke, sedangkan pertemuan ke-16 itu ujian akhir. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, karena ini tidak ditampilkan ya, karena saya tidak bisa menampilkannya secara langsung, nanti Anda bisa download, Anda bisa pelajari. Ada yang mau ditanyakan tentang RPS?
Belum ya, mungkin masih mikir apa itu audit ya, makanan apa lagi. Kuliah akuntansi aja berat, apalagi nanti ini kuliah audit lagi ya, Pak Dan ini kok apa ya, kebetulan saya makanya mengajar di atas-atas itu karena berurusan dengan yang berat-berat kayak gini. Pak, jurnal aja sudah berat, Pak, buat laporan keuangan aja sudah berat, Pak, nggak balance, Pak, apalagi ini harus membuktikan, loh, malah enak. Dan kita tidak perlu membuat laporan yang rinci-rinci, terus kemudian tidak perlu membedakan antara biaya tetap, biaya variabel, gitu ya. Saat awal kan kita buktikan ke belakang, gitu kan. Tinggal ada buktinya atau tidak, kemudian ada penjelasannya atau tidak, nah kan tinggal begitu aja. Tapi masalahnya untuk jadi auditor harus lulus jadi sarjana akuntansi dan kemudian jadi akuntan dulu baru bisa jadi auditor. Jadi atau akuntan publik ya. Jadi dari sarjana akuntansi atau sarjana medik kalau di kedokteran, kemudian jadi akuntan, jadi dokternya dulu dokter umum dan kemudian jadi akuntan publiknya itu baru dokter spesialisnya. Oke. Nah, kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita, Pak, pertanyaan pertama pasti Anda nanya kan, 15 kali pertemuan, termasuk hari ini kan, berarti ada 14 pertemuan yang berisi materi. Itu gimana, Pak? Kita ini kan nanti kuis besarnya gimana, Pak? Untuk UTS saja loh yang 1,5 seperti perguruan tinggi, yang lain juga nggak ada, Pak. Nah, ini solusinya ya, termasuk strategi saya, karena saya tidak ingin kehilangan materi. Jadi semua yang saya harus sudah dapatkan, yang harus Anda dapatkan, saya bagikan ke Anda, dan Anda tidak kemudian kehilangan materi. Kalau kemudian kuis besarnya saya masukkan 4, jadi kehilangan 4 pertemuan, akan hilang 4 pertemuan, dan ada 4 pengetahuan yang harus Anda ketahui itu jadi hilang. Saya tidak mau menzolimi Anda dengan kemudian saya menyimpan itu sebagai senjata rahasia. Oh, yang namanya guru itu kan harus menyimpan senjata rahasia. Enggak. Guru itu karena kemudian keluasan praktiknya, keluasan pengetahuannya, keluasan pengalamannya yang menjadikan ilmunya berbeda dengan katakanlah yang newbie. Kalau saya semuanya saya bagikan, tapi perkara bagaimana menerapkan tentu saja kan berbeda pengalamannya. Pak Dan enak ngomong kayak begitu, sudah 20 tahun lebih ya, saya jadi dosen aja sudah 22, gitu. Saya mengawali sebagai auditor 3 tahun sebelumnya, jadi pengalaman saya sudah 25 tahun, jadi kemudian enak aja Pak Dan ngomong kayak begitu. Ya iya, karena kemudian teori harus saya berikan, pembelajaran harus saya berikan, tapi kan yang membedakan Anda dengan katakanlah saya, gitu, katakanlah dengan saya dengan yang lulusan yang muda-muda itu kan karena pengalamannya. Ya kenapa harus saya sembunyikan? Termasuk pengalaman bagaimana kemudian melakukan strategi dalam kuis besar. Nah, kuis kecil tetap ada gitu ya. Kalau persentasenya 10% memang tidak terlalu besar. Tapi bagaimana untuk mendapatkan kuis kecil? Kuis kecil saya dapatkan dari aktivitas kelas. Mereka yang nanya dan sebagainya ya. Itu saya berikan pasti langsung nilainya 100. Tapi tentu saja pertanyaannya yang baik ya, bukan pertanyaan yang asal gitu ya. Seperti tadi ini Medi gitu ya. Langsung saya kasih gitu Medi ini sebagai mau menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya dan benar gitu ya, walaupun belum sempurna, nggak ada masalah. Yang penting keberanian dan kemudian kejelasan. Nah, saya beri ini nilainya langsung, kuis kecilnya dapat, yang lainnya belum tentu punya, lainnya belum tentu dapat. Ini si Medi sudah saya kasih nilai kuis kecil untuk yang pertama.
Termasuk yang nanya yang lain ya, Pak ini apa artinya, Pak ini kenapa ini ya, boleh silakan. Kalau pertanyaannya bagus saya kasih kuis kecil langsung nilainya. Oke, bagaimana kuis besar? Nah kuis besar itu saya lakukan tiap minggu. Langsung nilai kuis besar 1, 2, 3, 4. Wah kan, wih Pak Dan ini bagaimana cara metodenya gitu ya, kok bisa gitu membuat kuis besar itu langsung kuis besar 1, 2, 3, 4. Oh bisa. Caranya dengan apa? Dengan Anda setiap kuliah itu melakukan presentasi. Presentasinya jangan khawatir, presentasinya kelompok. Ya, tentu saja kemudian kelompok ini yang membuat presentasinya lengkap. Makalahnya harus sesuai dengan panduan kita ya, 5 bab, mulai dari latar belakang, terus kemudian landasan teori, terus kemudian contoh kasus, pembahasan kasus, sampai kemudian ininya apa? Kesimpulannya ya, atau penutup yang berisi simpulan. Nah, itu nanti jangan khawatir, panduannya juga sudah ada, baik di RPS maupun panduan penulisannya dengan lebih detail, bagaimana kemudian cetak miring, bagaimana dengan luruh, ya, KPST itu kan awalan kata dasar KPST, kalau mendapat awalan me dan akhiran i kan harus luruh gitu ya. Tidak ada yang namanya mempengaruhi tapi memengaruhi, tidak ada yang namanya mempercayai tapi mempercayai. Ya, mengklasifikasi itu enggak ada, tapi mengklasifikasi. Nah, itu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan semuanya sudah ada di aturan yang secara nasional ya, KBBI dan kemudian bagaimana cara sitasi ya, itu cara sitasi atau cara mengambil dari yang lain itu panduannya sudah saya kasihkan 2 itu ya. Ada yang dari FEB, dua-duanya dari FEB, satunya kalau nggak salah malah milik universitas. Untuk artikel dan jurnal, jadi makalah, karya ilmiah dari makalah, makalah dan artikel, termasuk juga kemudian nanti yang laporan tugas akhir dan laporan PKL juga saya berikan panduannya. Nah, termasuk membuat PPT-nya, PowerPoint-nya. Tentu saja yang namanya PowerPoint ya bukan power text ya. Caranya seperti apa? Kuis besar 1 itu saya nilai dari kelayakan makalah. Makalahnya baik nggak? Jadi kuis besar saya itu adalah presentasi makalah dan presentasi. Makalahnya baik nggak? Layak nggak? Katakanlah kaidahnya sudah sesuai dengan prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah sesuai dengan panduan tidak? Terus kemudian materi presentasinya sudah sesuai atau tidak dengan buku atau panduan yang sudah saya berikan. Katakanlah ya dalam hal ini adalah buku-buku teks gitu ya. Yang sudah saya berikan, entah itu yang saya jelaskan ya dari Mulyadi, bahasa Indonesia gitu ya, audit itu ada Mulyadi, ada Tuana Kota, terus kemudian ada buku yang lain, tapi yang paling bagus itu adalah Tuana Kota, yang orangnya masih hidup, dan Pak Mulyadi. Dan kemudian yang dari Aaron Slobeke, terus kemudian ada beberapa banyak yang lain lagi yang in English gitu ya, KEL gitu ya, Modern Auditing, itu sudah saya juga uploadkan ke Anda untuk Anda unduh. Itu kemudian yang kedua, penilaian dari kuis besar kedua saya adalah apakah sudah memang PowerPoint, tidak kemudian power text. Ini dua-duanya penilaian kelompoknya. Sedangkan bagaimana Pak penilaiannya kan nggak hanya kelompok, harus individu. Kuis besar 3 itu bagaimana kemampuan presentasi. Ya kalau presentasinya hanya membaca, ya mohon maaf penilaiannya memang tidak terlalu tinggi, selain berbeda dengan mereka yang kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Terus kemudian yang keempat tentu saja adalah bagaimana diskusinya. Apakah diskusinya itu berjalan dengan baik? Jangan sampai kemudian diskusinya itu acak-adul ya, nanyanya kemana dan sebagainya. Tentu saja bagaimana pemenuhan juga kaidah dalam diskusi ya. Contohnya kalau presentasi
Itu kan pasti kemudian memakai alma mater. Kalau Anda yang tidak memakai alma mater, tentu saja menggunakan pakaian berkerah dan hem gitu ya, bukan kaos seperti saya. Kalau saya pakai hem atau kemudian ya itu kecuali hari Senin Selasa ya, karena pakai seragam. Kalau hari-hari yang lain ketemu saya memang lebih banyak saya pakai kaos berkerah gini, karena memang lebih banyak keluarnya. Kalau pakai jas alma mater saya jarang, tapi kalau pakai kerah gini kan kaos, katakanlah saya ada meeting dengan klien tinggal pakai blazer kan masih cocok, masih pas gitu ya. Gitu kan. Ya, tapi nanti presentasi bagaimana penampilan itu bagian dari penilaian walaupun itu kecil ya. Tapi kalau Anda pakai kaos oblong ya tentu saja saya kasih nilai jelek gitu ya. Nah, bagaimana untuk UAS-nya? UAS-nya itu membuat artikel. Nah, artikel bersifat pribadi. Bedanya apa? Kalau yang namanya makalah itu lebih pada penitikberatan penjelasan lebih detailnya itu pada teori dan contoh kasus. Jadi bab 1 pasti, latar belakang dan bab 5 katakanlah itu sudah pasti ya. Sesuatu yang bab 5 penutup itu kan tinggal membuat simpulan dan saran gitu ya. Itu sesuatu yang given, sesuatu yang tidak terlalu sulit. Tapi kalau kemudian di makalah itu yang paling banyak itu adalah bab 2, bab 3. Bagaimana penjelasan Anda tentang teori dan kasusnya itu lebih panjang. Kasusnya tentu saja tidak sekedar diambil dari buku atau dari koran atau dari majalah gitu ya. Tapi memang panjang. Jadi tidak kemudian kalau sekarang kan sudah tidak musim ya koran panjang kali lebar apalagi majalah yang sampai berlembar-lembar. Katakanlah Anda mengambil dari berita-berita di internet gitu ya, yang katakanlah portal berita gitu ya. Ya kemudian jangan 1, tapi 2 atau 3 karena perspektifnya bisa panjang kasus itu. 1 mungkin membahas dari nilai uangnya, yang 1 mungkin dari pelakunya, dari orangnya dan sebagainya. Nah, itu harus Anda jelaskan. Karena apa nanti di pembahasan itu yang detail, yang perlu detail, teorinya juga harus detail. Sedangkan nanti pembahasannya tidak perlu ya bukan tidak terlalu detail, tapi pembahasannya tentu saja juga lumayan harus nyambung antara kasus dan teorinya. Ya cukup mendetail, tapi kan tidak terlalu detail banget. Beda dengan artikel, kalau untuk UAS, artikel itu tidak perlu mendetail, jadi cukup teori itu ya sekedarnya, yang penting ada dan mencukupi, cukup ya, cukup itu kan repot ya, kata cukup itu seberapa. Nah, katakanlah kemudian kasusnya juga ada, baru kemudian pembahasannya yang panjang. Pembahasannya yang panjang karena itu perlu opini kita, pendapat kita tentang kasus tersebut dipandang dari teori. Jadi kalau memang kasusnya itu bisa dipandang dari banyak teori ya, kemudian dijelaskan dengan lebih detail di dalam artikelnya. Nah, ini yang kemudian artikel ini untuk UAS dan artikel sifatnya pribadi. Sehingga kalau contohnya kelompoknya itu 2 orang gitu ya, ya contoh kasusnya kalau bisa dari 2 perspektif. 1 dari perspektif nilainya, yang 1 dari pelakunya, katakanlah kayak begitu. Atau 1 dari pengendalian internalnya, 1 dari inherentnya. Ya, enaknya kita ngomong resiko ya. Resiko berarti ada resiko inherent dan resiko pengendalian. Jadi itu 2 hal yang perlu detail. Jadi bagaimana resiko di dalam perusahaan itu, resiko inherent, resiko yang melekat pada bisnis prosesnya perusahaan itu. Bagaimana sistem pengendaliannya, apakah longgar atau tidak, ya 2 perspektif ini yang harus diungkap di dalam kasus itu dan harus diungkap di dalam pembahasan kita, ditambah dengan resiko deteksi, bagaimana akuntan melakukan pendeteksiannya. Nah 3 ini, yang kemudian Anda bisa pilih 2 itu saat kemudian, oke, kelompok itu katakanlah 2 orang atau 3 orang, saya akan melihatnya dari risiko inherent, si A. Si B akan kemudian melihatnya dari risiko deteksi. Si C dari risiko pengendalian. Kan enak, nggak perlu repot. Studi kasusnya 1, contoh kasusnya bisa saja dari 2 atau 3 portal yang membahas tentang
hal-hal yang seperti saya jelaskan ya, resiko auditnya. Nah, itu yang kemudian akan dibahas lebih detail. Nah, enak kan? Nggak ada loh dosen lain itu bahkan kuis besarnya dan UAS-nya itu diceritakan, dikasih tahu bagaimana caranya mengerjakannya dan bagaimana mengerjakannya sejak dari awal kuliah. Oh, enak kan ikut. Kalau kuliah saya kan sejak dari awal sudah saya ceritakan. Pak, enak apanya? Ini kan bisa jadi mata panda, Pak. Kami tiap semester, tiap minggu harus buat makalah. Ya enggak, makanya dibagi kelompok. Nah, untuk penilaiannya, setiap mereka yang aktif, mereka yang melakukan presentasi pasti dapat nilai kuis kecil, selain nilai kuis besarnya. Selain itu, mereka yang nanya, yang aktif, nanya akan mendapatkan nilai kuis kecil. Bagaimana nilai kuis besarnya? Mereka akan dapat giliran saat mereka melakukan presentasi. UAS-nya dikumpulkan di akhir, dan kemudian di dalam saat kemudian mengirimkan makalahnya 1 hari sebelum itu, sebelum Anda presentasi harus sudah saya terima, dan itu kan kemudian saya kasih komentar. Saya kasih komentar untuk direvisi. Nah, saya kirimkan kebalik, dan yang dikirim ke saya kembali bersama UAS nanti yang dikumpulkan kepada ketua kelas itu adalah revisian dari makalah dan PPT sesuai apa yang saya berikan masukan plus UAS-nya. Jadi makanya nanti satu kelompok katakan ada 3 orang, maka akan ada 3 UAS dari masing-masing anggota kelompok, katakanlah A, B, C, terus kemudian ada file yang lain, file dari makalah yang sudah direvisi, dan PPT yang sudah direvisi. Jadi nanti satu folder dari kelompok 1 itu ada 5 file, satu folder. Nanti foldernya berarti apa? Ada 14 folder, karena kita ada 14 pertemuan. Oke, jelas ya? Nah, seperti apa format makalahnya? Sudah ada semuanya saya sampaikan di RPS. Jadi ini kontrak perkuliahan kita, jadi penilaiannya itu berdasarkan aktivitas kelas, kemudian untuk kuis kecil, kuis besar itu berdasarkan nilai dari presentasi. Jadi 1 makalah, kelayakan makalah, yang kedua adalah kelayakan dari penyajian PowerPoint, yang ketiga itu atau materi presentasi, yang ketiga itu adalah kemampuan presentasi dari masing-masing anggota kelompok, dan yang keempat itu adalah kemampuan diskusi dari masing-masing anggota kelompok. Aktivitas kelas dari presentasi dan mereka yang nanya. Sedangkan UAS itu nanti dari menulis artikel. Sedangkan apa itu makalah dan artikel sudah saya jelaskan secara garis besarnya, secara lebih detail nanti Anda bisa baca di panduannya. Dan kemudian ada juga di RPS ini format makalahnya, kemudian struktur artikelnya sudah ada, dan bagaimana syarat pengirimannya. Di sini masih hard copy saya tuliskan karena ya hard copy ini sudah saya tidak pakai lagi. Kita semuanya mengirimkannya lewat soft copy aja. Tapi dikirimkannya tentu saja 1 hari sebelum perkuliahan yang dilakukan. Ya, kecuali nanti kalau kita kuliahnya offline ya, atau tatap muka, ya mau nggak mau hard copy. Masa saya harus bawa laptop, saya buka, terus saya, ya sudah bisa, nggak apa-apa, saya kasih komentar duluan, saya kirim lewat file, tapi kan saya perlu hard copy-nya untuk saya coret-coret, itu ya, 1 saja hard copy-nya. Dan seperti apa nanti hard copy-nya itu kan untuk makalah kan perlu disajikan dengan baik. Sedangkan untuk UAS cukup soft copy, tidak perlu hard copy. Itu kira-kira materi kontrak perkuliahan kita. Sedangkan untuk buku dan lain hal semuanya sudah ada di langsung melorot lah. Semuanya sudah saya sajikan, saya berikan di Teams ini, yang untuk tinggal Anda unduh saja atau Anda
download saja. Ya, ada Theodorus Tuanakota, terus kemudian ada Arens, ada Mulyadi, ada Standar Profesional Akuntan Publik, ada ISA, ada jurnal-jurnal tentang audit berbasis resiko. Itu ya. Pak, bagaimana dengan materi dengan format yang lain? Nah, kebetulan karena saya juga sudah mengajar audit, dan kemudian ada sebenarnya materi-materi ini tentu saja dari kakak tingkat Anda yang sebelum 2011 itu masih menggunakan cycles based audit, ya Anda bisa unduh dari blog saya ya, danielstefanus.wordpress.com. Itu ada banyak materi-materi saya di sana, tinggal kemudian Anda di situ search saja gitu ya. Kalau enggak ya dari luar juga bisa Anda search gitu ya. Kemudian makalah tentang apa, materi apa gitu ya. Anda lihat, jangan di copy, tapi kemudian dibaca, kemudian seperti apa dijadikan dasar gitu ya. Termasuk juga dari blog saya juga silahkan. Kalau ada 2-3 sumber dari blog saya, dari orang lain, dari yang lain bisa kemudian digabung. Tuh. Kebetulan semua makalah dan artikel yang bagus itu pasti akan saya upload di blog pribadi saya yang tentang accounting, audit, and finance ya. Tapi tentu saja bukan Anda yang sedang sekolah ini ya, tapi pada kakak tingkat Anda. Sampai sekarang masih angkatan 2000, sekarang masuk ke 2016 yang saya upload. Ya nanti akan menyusul 2017, 2018 yang jelas saya harapkan di akhir tahun ini sudah sampai pada angkatan yang akan kuliah. Jadi yang akan lulus gitu, yang akan lulus tetap saya tunggu sampai dia lulus baru saya edit, saya masukkan ke blog saya gitu ya. Ada banyak materi di blog saya, termasuk untuk kuliah manajemen keuangan, kuliah ALK, audit, ya mata kuliah yang pernah saya ajar lah. Itu. Oke, kira-kira seperti itu garis besarnya apa yang bisa saya sampaikan mengenai rencana perkuliahan semester dan kontrak perkuliahan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan. Ya, kalau Anda punya relasi dengan kakak tingkat gitu ya, Anda bisa tanya-tanya bagaimana, kemudian makalahnya bagaimana, kemudian pasti ada yang banyak bagaimana sih Pak Dan gitu ya. Oh Pak Dan itu nyantai gitu, dihubungi, ditemuin kapanpun bisa, entah di rumah ataupun di kampus ya, kalau Anda kampus gitu ya bisa. Ya kebetulan rumah saya juga nggak jauh dari kampus ya, saya di Lembah Dieng. Di Lembah Dieng, di belakangnya gereja itu tinggal masuk aja, pojok notok ke bawah gitu ya. Belakangnya gereja sampai notok, turun lagi sampai hampir notok ke portal yang di bawah. Jadi nggak jauh juga, ini beberapa teman yang katakanlah kawan-kawan yang Anda yang melakukan tugas akhir, kalau dulu sebelum tugas akhir pun sering kok ada banyak yang ke rumah gitu ya. Terus karena pandemi juga mereka juga menahan diri untuk tidak ketemu saya, tapi mereka yang tugas akhir
Biasanya kalau konsultasi lewat online nggak enak ketemu ngobrol ya, kebetulan mereka yang ada di Malang atau yang orang Malang. Relatif enak gitu kan, kalau saya itu terbuka bisa ditemuin oleh siapapun. Yang nggak enak itu biasanya memang di tugas-tugas saja. Pak semester 4 kok sudah dibuat seperti ini. Oh jangan khawatir, besok ada kejutan lebih lanjut dari ALK. Nah saya, Pak kok semester 4 sudah masih untung Anda baru mendapatkannya di ALK. Biasanya saya di semester 3 sudah saya berikan itu semester 3. Di semester 3 itu pasti saya suruh buat mini skripsi ALK, MK-nya. Saya sudah salah sebut ALK, besok termasuk harus juga membuat mini skripsi. Aduh Pak, kok kayak begitu? Ya itulah. Lebih baik kalau bagi saya, prinsip saya lebih baik kita berdarah-darah saat berlatih atau berkeringat saat berlatih. Sama ya, kalau perang itu lebih baik kita berdarah saat berlatih perang gitu ya, ketimbang kita itu mati saat berperang. Artinya apa? Lebih baik kita belajar yang sebaik mungkin saat kemudian kita belajar, saat kita kuliah, ketimbang kita kemudian sakit atau kemudian baru belajar membuat skripsi itu di saat tugas akhir, lebih banyak molornya. Harapannya sih saat Anda kemudian belajar tentang bagaimana membuat makalah, artikel, saat kemudian nanti di semester-semester akhir membuat tugas akhir, membuat artikel, itu jauh lebih mudah. Pak, nanti apakah akan kita saat kemudian bekerja juga seperti itu? Oh ya, kalau bekerja kan tentu saja pengetahuan kita itu harus kita sampaikan dalam bentuk laporan. Bagaimana melaporkannya, dalam bentuk entah itu yang laporan eksekutif summary, ya, laporan pendek, laporan setengah pendek, laporan kemajuan, sampai laporan pertanggungjawaban. Itu sama seperti kita membuat abstrak, sama seperti kita membuat artikel, sama seperti membuat makalah. Ya, dan itu pasti akan kita sajikan, presentasikan kepada atasan. Demikian pula saat kita membuat laporan audit, sama kok, prosesnya hampir sama. Audit itu sama seperti medpen kok, sama seperti kita melakukan penelitian. Ya, hal-hal kayak begitulah. Nanti seiring sejalan, nanti akan saya ceritakan dari teori, Anda bisa pelajari dari manapun. Tapi pengalaman, paling tidak pengalaman yang saya pelajari, pengalaman yang saya dapatkan dari kawan-kawan juga saya bagikan ke Anda semuanya. Jadi ya mungkin kakak kelas Anda sudah banyak yang cerita gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya syukurlah gitu ya. Pak Dan itu enak ditemuin, enak diajak ngobrol, tapi nggak enak saat kemudian ngomongin tugas, baik tugas kuliah maupun tugas akhir. Rewel dengan tanda baca, rewel dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sebagainya. Ya iyalah, barang salah kok. Namanya auditor, ya kayak begitu. Jadi ya, salah sajinya kalau nggak material bisa saya abaikan, tapi kalau salah sajinya material tetap aja saya coret, saya suruh perbaiki. Jadi sifat auditornya nggak bisa hilang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sungkan-sungkan kalau ada hal yang perlu ditanyakan, baik menanyakan secara langsung, baik melalui WA maupun email, baik mau WA call, video call juga boleh gitu ya. Asal ini ya, semuanya dilakukan sesuai etikanya. Aktivitas saya mulai jam 6 pagi. Sebelum itu kan saya ada aktivitas yang lain ya, biasanya saya bersih-bersih, kebetulan di rumah saya itu ada 15 kucing, ya harus bersih-bersih dan sebagainya. Jadi saya mulainya jam 6, itu pun pasti sarapan, mandi, senam pagi dan sebagainya, juga ada banyak kerepotan ya. Enaknya ngomong saya mulai dari jam 7 deh. Aktivitas saya itu dari jam 7 sampai kemudian jam 9 malam. Setelah itu jam 9 malam ke atas, itu waktunya saya istirahat dan untuk keluarga gitu ya. Itu sih. Jadi kalau Anda ingin menemui, memang menemui atau menghubungi saya relatif tidak di jam kerja. Ada yang lain hanya mau ditemuin di jam kerja atau menanggapi mahasiswa di jam kerja.
jam 8 sampai jam 5 sore. Ya enggak, kalau saya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, tapi ya di luar jam itu boleh, silahkan. Tapi tentu saya menanggapinya pasti besok. Sebisa mungkin saya tanggapi secepatnya. Walaupun ada banyak dosen, beberapa dosen yang di luar sana maupun yang ada di kampus itu, Anda kirim makalah sekarang atau Anda kirim proposal sekarang, dijawabnya 1 minggu, bahkan 2 minggu kemudian ada. Ya, tapi itu masing-masing orang. Kalau saya secepat mungkin, saya nggak ingin menunda pekerjaan. Email juga gitu, saya ingin jauh secepatnya, setelah itu saya hapus hari itu. Jadi email saya pasti cek harian, email saya lihat, saya download, yang saya butuhkan, saya simpen, yang saya butuhkan, yang lainnya pasti saya hapus. Jadi email saya selalu bersih. Yang nggak bersih itu Google Drive saya, banyak isinya, sampai saya punya 4 Google Drive. Terus kemudian ini juga OneDrive punyanya Microsoft ya, yang Teams ini itu juga banyak isinya, karena ya itu saya download, saya save, kalau enggak yang lainnya saya buang per hari. Jadi selalu detail, jadi lebih supaya enak aja. Ya anulah pengaruh pekerjaan sebagai auditor, tidak mau menyimpan pekerjaan karena numpuk pasti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaannya, sekali lagi saya ulangi, sah ketua kelasnya adalah akta dengan tugas-tugas yang itu, dan tentu saja ya ada privilege-nya ya, bagi ketua kelas tentu ada hal yang bisa saya tambahkan lebih untuk penilaiannya, gitu kan. Paling tidak kan saya beri apresiasi, ucapan terima kasih sudah membantu saya. Jangan-jangan nanti untuk yang ALK besok juga sama, akta juga gitu ya. Biasanya begitu. Sama kakak kelas Anda itu kan Wira itu kan ketua kelas seumur hidup untuk semua mata kuliah. Tapi biasanya begitu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan yang lain, tidak ada yang didiskusikan lain, saya tutup dan akhiri pertemuan hari ini. Jadi nanti silakan akta membagi kelompok. Oh ya, untuk kelompok itu karena kita ada 14 pertemuan, berarti ada 14 itu 28, 32, 4. Berarti ada 10 kelompok yang cuma 2 orang, dan ada 4 kelompok yang isinya 3 orang. Nah, nanti tinggal dibagi aja. 10 penyaji pertama itu adalah 10 yang isinya 2 orang. Loh Pak, kok nggak 3? Jangan khawatir, di awal-awal isinya nggak terlalu banyak. Sehingga 2 orang itu cukup, lebih dari cukup. Dan tentu saja ada penilaiannya lebih. Kenapa? Semakin ke belakang itu kan penilaiannya saya selalu bandingkan dengan sebelumnya. Kalau yang 3 orang, yang 4 kelompok di belakang itu tidak lebih baik dari yang 2 orang, ya tentu saja nilainya tidak akan setinggi yang 2 orang. Dan mereka yang maju pertama, itu mereka pasti pernah menjadi penyaji terbaik. Percaya nggak? Ya iya Pak, lah yang penyaji pertama dibandingin dengan siapa? Makanya mereka menjadi penyaji terbaik. Ternyata kalau penyaji kedua tidak lebih baik dari penyaji pertama, kan mana yang lebih tetap saya kasih nilai lebih? Ya penyaji pertama. Yang penyaji kedua, karena dia tidak lebih baik, pasti kemudian apa? Nilainya di bawah penyaji pertama. Demikian pula penyaji ketiga. Oh ternyata penyaji keempat baru lebih baik, atau sama dengan yang penyaji pertama. Tetap nilainya akan saya beri nilai tidak setinggi penyaji pertama, karena mereka pertama loh, karena mereka masih pertama dan coba, berarti apa? Itu 4 minggu loh mereka namanya menjadi penyaji pertama. Nah itu strategi saya waktu saya kuliah dulu kayak begitu. Jadi kalau ada presentasi saya pasti ngangkat tangan duluan, saya buat secepat mungkin, sebagus mungkin.
harapannya apa? Saya menjadi terbaik. Entah itu bertahannya 3 minggu atau 4 minggu, nggak ada masalah kan. Yang penting kan itu kemudian jadi dosen tetap aja ngeliatnya, hari ini jane masih dua blek, masih apa ya, walaupun kelihatannya nakal, walaupun kelihatannya selengean gitu kan juga gondrong lagi gitu ya saat saya kuliah. Sampai sekarang sih masih gondrong. Hanya rambut aja semakin menipis gitu ya. Tapi tetap gondrong is the best. Tuh ya. Itu akhirnya ya tetap jadi pertama. Demikian pula saat ujian saya kerjakan secepat mungkin, saya serahkan dosen, maju dilihat kan pasti dibaca dulu. Loh, warna ini dilihat, ya lumayan ya bisa mengerjakan. Minimal saya dikasih B karena saya cepat dan relatif baik itu katakanlah ya. Tapi kemudian yang di bawah saya yang kemudian keluar, saya biasanya ngisruh gitu ya. Percuma ya, biasanya pakai bahasa Jawa kan, saya kuliah dulu di Brawijaya itu ya. Saya pasti kemudian percuma, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ngerjakan UAS saja lama gitu, pakai bahasa Jawa tapi sambil ngeloyor pergi, wah di dalam itu sudah ribut. Akhirnya apa yang mengumpulkan setelah saya kan seenaknya kan, ngerjakan coba cepat, wah kan dosennya gitu, udah ini aja Daniel sudah mengumpulkan ya, kalau waktunya masih setengah jam lagi, secepat mungkin, jangan sampai kalah sama Daniel, wah ngerjakan, itu akhirnya banyak yang ngawur. Tentu saja karena mereka banyak yang ngawur, atau tulisannya tidak bisa dibaca, tentu nilainya di bawah saya. Yang pintar-pintar, mereka standar, wah kan tetap aja ya. Setelah dikumpulkan, dilihat, ternyata nilainya nggak jauh beda, ataupun mereka cuma sedikit di atas saya. Akhirnya yang saya B bisa terangkat jadi A, mereka yang A memang A, yang B dapat B, yang C lebih banyak. Jadi kemudian akhirnya relatif saya mendapatkan nilai yang cukup bagus. Jadi saya dulu bukan pintar, bukan orang yang pintar, tapi pintar berstrategi aja. Jadi cerdas mainnya. Jadi tidak playing hard but playing smart gitu ya. Demikian pula dalam bekerja. Tuh. Dan satu hal lagi, ini mumpung masih kenal di awal gitu ya. Prinsip saya satu, jangan sampai studi itu mengganggu hobi. Tuh, Pak, kok begitu Pak? Bukannya jangan sampai itu hobi mengganggu studi. Loh, kalau saya jangan sampai studi itu mengganggu hobi. Hobi saya dari dulu naik gunung. Hobi saya juga kemudian berkembang saat sudah punya duit itu bisa off-road. Ya tetap hobi. Tapi studi saya jangan sampai mengganggu. Kalau sudah waktunya bersenang-senang, ya bersenang-senang. Kalau waktunya itu memang harus bersenang-senang, ya bersenang-senang lah. Saya juga suka traveling. Baik terutama di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, saya tetap lakukan itu. Ya, sekarang aja karena COVID dan kebetulan karena ada kebutuhan keluarga, itu tidak saya bisa lakukan sesering mungkin gitu ya. Nah, tapi tanggung jawab saya karena apa? Hobi itu adalah kesenangan saya. Jangan sampai studi itu mengganggu hobi. Kalau yang namanya studi saya itu suatu hal yang wajib, maka saya pasti tetap harus dulukan studi saya. Tapi tidak kemudian jangan sampai saya menunda waktunya saya naik gitu ya. Waktu saya katakanlah naik gunung, tapi kemudian atau waktunya saya off-road atau waktunya saya untuk mingguan saya bulu tangkis. Ya tetap, makanya untuk supaya hobi saya lancar, pekerjaan saya, studi saya itu harus beres. Begitu. Jadi jangan sampai studi mengganggu hobi. Artinya beresin dulu studimu, sehingga saat kemudian menjalankan hobimu, itu bisa dilakukan dengan baik dan nyaman dan tidak kepikiran dengan pekerjaan yang di rumah. Nah, kalau kemudian saya traveling kan bisa seminggu, 2 minggu. Kalau saya kemudian naik gunung minimal 3 hari, 4 hari. Kalau saya off-road minimal sehari, 2 hari. Kalau kemudian capeknya bisa 2-3 hari. Nah, kalau kemudian tugas saya tidak saya selesaikan, maka pada minggu depan kan akhirnya terganggu. Itu artinya apa? Studinya bisa mengganggu hobi, pekerjaannya bisa mengganggu hobi. Makanya selesaikan dan bereskan pekerjaanmu dan hobimu dan studimu dan pekerjaanmu supaya apa? Saat kamu menjalani hobimu tidak kepikiran hal-hal yang ada di
sana. Itu prinsip saya, jangan sampai studi mengganggu hobi. Selesaikan semuanya dengan baik dan benar. Dan kalau bisa senilai semaksimal mungkin. Itu prinsipnya. Jadi bukan hanya sekedar bersenang-senang. Lah kalau bersenang-senang, toh lupa dengan kewajibannya, ya bukan sesuatu yang baik. Jadi enaknya omong saya dengan mahasiswa, ataupun kalau saya punya staff itu, kalau saya ketemu mereka yang diam, pinter gitu ya, mereka yang kemudian rajin, tapi pendiam, tidak punya hobi, ya saya anggap hal yang biasalah gitu ya. Banyak ya mereka yang tidak punya hobi, hobinya itu hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya. Ya sudah gitu ya. Itu memang wajarnya anak itu punya nilai bagus. Tapi kalau kemudian dia itu punya hobi, ya dianggap selengean, dianggap nyantai, dan sebagainya. Ya kebetulan di Macung itu akuntansinya kayak begitu, Pak Re punya hobi ngeband gitu ya, tapi sekolahnya juga berhasil dengan baik. Saya hobinya itu off-road, naik gunung, tapi juga kuliah juga baik gitu ya, mengajar juga bertanggung jawab. Ya, bagi saya itulah prestasi saya gitu, kinerja saya kayak begitu. Ketimbang kemudian mereka yang kalau nakal tapi pintar, wah saya suka gitu ya. Di Macung itu kayak begitu, Pak Re katakanlah. Kalau saya bolehlah dianggap kayak begitu gitu ya, kayak begitu kan, menikmati hidup dan juga kewajiban tetap dijalankan. Nah, kalau kemudian nakal, katakanlah santai, kalau kemudian seenaknya tapi kemudian tidak punya prestasi, ya wajar lah, sudahlah orang anak kayak begini buat aja apa ya, tampil butuh gitu ya. Kalau kita ada panitia, suruh aja dia seksi pembantu umum atau seksi keamanan. Paling tidak kan karena kendablekannya dan kenakalannya ini kan dia punya relasi yang cukup kuat gitu kan, cukup baik ya. Paling nggak kalau suruh jaga parkir itu kan bisa. Tapi satu yang paling tidak berguna, sudah dia diem, kuper, kuliahnya juga nggak bener. Nah kalau itu biasanya anak kayak begini, kalau nggak saya buat ganjilnya pintu, ya saya buang ke laut aja, nggak ada gunanya gitu ya. Diem, kuper, nggak pinter. Terus apa yang didapatkan? Mending anak yang nakal, walaupun nggak pinter, masih kita bisa pekerjakan. Tapi yang itu tingkat kedua, tingkat ketiga itu ya yang pinter tapi diem, ya sudahlah, dia kreatifnya ya nggak terlalu karena dia playing hard gitu ya. Tapi kalau yang mereka yang punya hobi terus kemudian selengean tapi juga pinter, nah ini anak ini pasti punya kreativitas lebih. Biasanya saya lebih suka yang bergaul dan berakrab-akrab dengan yang seperti itu. Kira-kira begitu ya pesan-pesan ininya ya, pesan-pesan saya kepada Anda sebagai mahasiswa baru. Kalau saya dengan saya playing smart. Lebih baik playing smart. Tapi kerjakan semua tanggung jawabmu sesegera mungkin. Kira-kira begitu inti masukan yang bisa saya berikan kepada Anda, baik RPS, rencana perkuliahan semester, kontrak perkuliahan, maupun pesan-pesan saya mumpung Anda masih menjadi mahasiswa baru yang pertama kali ketemu saya ya di semester 4 ini. Itu yang bisa saya sajikan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kebersamaan dan kerjasamanya. Kita akan tutup dan akhiri. Selanjutnya sebelum ini, silahkan nanti Anda berembuk siapa yang biasanya saya menggunakan maju itu tidak mahasiswanya yang menentukan, saya tapi tentukan pada minggu sebelumnya. Contohnya sekarang tanggal 23. Maka yang minggu depan akan maju itu adalah NIM 23. Ishak Federico Wibowo. Contoh.
ya. Tapi itu tidak saya lakukan sekarang karena kondisinya kita kuliah online, maka silahkan nanti akan membentuk kelompok seperti yang saya sudah jelaskan. Ada 10 kelompok yang akan maju dengan 2 orang, itu yang di kloter 1 sampai 10, dan ada 4 orang yang terdiri dari 3 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 3 orang yang akan maju di ke-11 sampai 14. Nah, silahkan menentukan siapa, katakanlah, kebetulan, katakanlah, Sonareta dan Benedita gitu yang maju, Pak. Saya katakanlah maju minggu depan, ya silahkan. Jadi silahkan ngecup yang maju untuk 2 orang 1 sampai 10, sedangkan yang 3 orang itu maju ke 11 sampai 14. Silahkan diatur oleh ketua kelas, silahkan siapa yang mau ngecup daftar duluan, termasuk kalau mau kemudian Pak diundi saja yang maju pertama ini ya silahkan gitu ya, tapi 2 kloter itu jelas ya. 10 maju pertama, 4 maju yang kemudian. Silahkan dibagi, nanti setelah kuliah ini saya akhiri, nanti silahkan membagi diri bersama ketua kelas. Dan nanti ketua kelas yang akan mengirimkan kepada saya daftarnya. Oh, katakanlah kelompok 1 itu siapa dan siapa, materinya apa gitu ya, nanti kemudian dibuatkan, dikirim ke saya, tentu saja dikirimkannya lewat email. Ya, silahkan membagi diri dan kemudian membagi kelompok Anda untuk maju dimulai dari minggu depan. Sama kira-kira dengan mekanisme yang pada di ALK. Jadi besok di ALK saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan mengenai pembagian kelompok dan sebagainya, lebih pada RPS dan kontrak perkuliahannya saja. Oke, bisa difahami ya. Kalau sudah difahami, nanti setelah ini silahkan membagi diri dan membagi kelompok, dan kemudian saya menunggu dari akta untuk siapa yang akan maju minggu ini, akan maju kelompok untuk audit, maupun kalau perlu membuat sampai kelompok ALK. Kalau di ALK jumlahnya pasti akan berbeda karena 31 ya, tidak ada Franco Estra yang di 31. Nanti seingat saya nggak tahu perkuliahnya berapa jumlahnya, tapi kira-kira gitu ya, 10 kelompok pertama ini maju, terus kemudian 3 kelompok selanjutnya atau 4 kelompok selanjutnya itu yang maju 3 orang. Yang 10 maju 2 orang, yang kemudian yang maju, kemudian yang 3 orang maju di 3 atau 4 pertemuan selanjutnya. Jadi itu kalau memang bisa disepakati hari ini gitu ya. Jadi saya bisa menerima emailnya itu dari akta itu, baik untuk mata kuliah audit maupun ALK. Bedanya cuma di 1 ya. Di Franco Estra saja yang tidak ikut di perkuliahan kita. Jadi tetap 31 orang. Semuanya dari semester angkatan 2019. Dan 2019 dan 2020 ini. Oh iya, 19 dan 2020. Yang beda 2018, Franco Estra tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang lain lagi, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, didiskusikan lagi, kita akan tutup dan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik untuk semester ini dan untuk kita tetap sehat. Berdoa dimulai. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok di pukul 1 ya. Terima kasih, selamat pagi.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih.